Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal munuh wal rasuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunur mu'alif hadzal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Syafi'i al-Bantani wa usulihima wa fura'ihima wa dhabil huquqi alim majma'in wa thumma ila ruh Syekh Murabbi ruhi Sayyidul Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Sigab wa thumma ila ruh Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruh Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Sabilar Rasyad wa thumma ila ruh Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa thumma ila ruh Syekh Murabbi ruhi Ki Hafizuddin ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا بالخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada di halaman berapa itu? 14 ya. 2 baris dari bawah. Bacaannya wa tasyahudul awwalu itu. Halaman 14 2 baris dari bawah. Ini yang di belakang maju aja, kosong depan nih. Maju aja, maju. Yang di belakang maju ke depan. Ayo depan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa tashahudu al-awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tashahudu al-akhiru wal julusu fihi fardun was salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba'da tashahudi al-akhiri fardun wassalamu minas salati fardun wa aqalluhu assalamu alaikum
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Ini sebelumnya maaf suaranya agak ini nih serak gitu nih ya. Minta maaf nih ya. Pakai itu aja ya. Okay. Wa tasyahudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Masih melanjutkan mengenai rukun-rukun salat yang telah banyak kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Namun Tuan Musannif di sini beliau menyeling fardhu salat atau rukun salat, yaitu dengan ibarat beliau mengatakan wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun, bahwa wa tasyahhudul awwalu dan tasyahud awal, atau diantara kita sering menyebutnya dengan tahiyat awal ya. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Ada tasyahud akhir atau tahiyat akhir, biasanya kita nyebut begitu ya. Di sini dikatakan wa tasyahudul awwalu, dan tasyahud awal, wa qu'uduhu, begitu juga duduk dalam tasyahud awal, sunnatun, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi pekerjaan sholat ini di samping ada yang fardu, di samping ada yang rukun ataupun wajib, namun juga ada pekerjaan yang sunnah. Bahkan sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sholat itu, baik yang sebelum kita melakukan sholat ataupun sunnah-sunnah ketika kita berada di dalam sholat. Ada lagi sunnah-sunnah yang kita kerjakan setelah kita setelah kita sholat. Bahkan ada ulama yang menyampaikan sampai 500 sunnah. Ada lagi ba'dul ulama menyampaikan sampai 800 sunnah. Bahkan ba'duhum, ada yang menyatakan, sebagian ulama, sebanyak 1000 sunnah. Tuh. Jadi banyak nih sunnah-sunnahnya nih. Ya. Cuman ditinjau dari segi waktu, itu terbagi menjadi 3. Yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama ada yang namanya sunnah sebelum sholat.
Yang kedua, ada lagi sunnah ketika kita sedang berada di dalam sholat. Ada lagi sunnah yang ketiga, ditinjau dari waktu setelah kita mengerjakan sholat. Ya. Nah, apa saja tuh sunnah sebelum kita mengerjakan sholat? Seperti kal azan, sunnah kita untuk azan. Wal iqamah, sunnah untuk kita iqamah. Begitu juga wassiwak, sunnah kita bersiwak sebelum kita mengerjakan sholat. Itu sunnah-sunnah sebelum kita ngelakuin sholat itu. Ya. Yang kedua, sunnah-sunnah ketika kita sedang berada di dalam sholat kita. Nah, ini dibagi dua. Ada yang istilahnya namanya sunnah ab'ad, ada istilahnya yang disebut dengan sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu dikatakan dengan ab'ad karena li'annaha asbahatil faraid, karena dia menyerupai dengan fardu. Sunnah tapi dia menyerupai fardu. Makanya kalau kita tinggalkan sunnah ab'ad itu, kita dituntut, disunnahkan untuk yang namanya sujud sahwi. Kalau ada di antara sunnah ab'ad tadi kita tinggalin. Ya. Seperti apa? Kalau secara globalnya itu seperti tasyahud awal, duduk pada tasyahud awal, salawat kepada baginda Nabi pada tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Yang kedua kunut, berdirinya juga sama. Selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga, begitu juga sahabat di dalam kunut. Itu juga sama, direkennya adalah sunnah ab'ad. Seperti apa lagi? Seperti selawat kepada keluarganya Nabi fit tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir, itu pun sama, hukumnya adalah sunnah ab'ad. Yang kalau kita tinggalkan nanti di situ disunnahkan untuk kita menambal kekurangan tadi dengan sebab kita tinggalkan, yaitu dengan sujud sahwi. Ya. Nah, ada lagi yang namanya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat banyak. Ya pokoknya yang selain sunnah ab'ad itu sunnah hayat. Yang kalau kita tinggalkan tidak dituntut untuk kita sujud sahwi, enggak diperintah, enggak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, ya. Tapi nanti di sini akan disebutkan di kitab yang kita pelajari ini, satu persatu akan diuraikan apa saja itu yang terbilang daripada sunnah hayat. Ya. Nah, ada lagi yang namanya sunnah setelah kita mengerjakan sholat.
Seperti apa? Kadzikri, seperti kita zikir. Jadi habis sholat kita semua jangan langsung Allahumma lantas jalan. Zikir dulu. Duduk dulu di situ di tempat kita sholat. Jangan langsung jalan. Zikir dulu. Doa dulu. Karena itu terbilang daripada sunnah setelah kita mengerjakan sholat. Ya. Nah ini yang kata ulama, kata pengarang ini kitab, wa tasyahudul awwalu, dan tasyahud awal itu wa qu'uduhu, begitu juga duduknya, duduk tasyahud awal. Sunnatun itu hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah sunnah ab'ad. Yang kalau kita tinggalin nanti kita disunnahkan buat sujud sahwi. Ya. Nah, tentunya di mana tempatnya nih sujud sahwi ini? Ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Setelah kita tasyahud akhir dan juga sebelum kita salam. Jadi antum sujud setelah tasyahud akhir, kemudian antum sujud sebanyak 2 kali. Nah, barulah di situ kita assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di sini adalah hukumnya sunnah. Kecuali dalam satu keadaan. Sujudnya makmum itu mengikut si imam. Makmum harus sujud limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Imamnya sujud, dia ikut sujud. Kalau seumpamanya makmum dia nggak ikutin imamnya sujud sahwi, ulama kata fa in lam yutabi'hu batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya si makmum. Jadi kudu ngikutin kita di situ. Ya. Ikutin imam itu. Memang faedahnya sujud sahwi itu adalah untuk jabrul khalal. Menambal kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Bisa jadi sujud sahwi juga bisa menambal kekurangan yang terjadi setelah sujud sahwi. Bisa jadi sujud sahwi juga bisa menambal kekurangan yang terdapat di dalam sujud sahwi. Tuh. Jadi sujud sahwi ini faedahnya adalah untuk menambal. Nambal apa? Nambal yang terjadi sebelum kita ngerjain sujud sahwi. Sebelum sujud sahwi kita melakukan hal-hal yang disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu fungsinya buat nambal kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi namanya. Ada lagi yang kedua, untuk menambal yang terjadi kekurangan setelah sujud sahwi. Jadi setelah kita sujud sahwi, kita melakukan sebab yang lain daripada sujud sahwi. Nanti bakal kita terangin ini. Dan juga yang namanya sujud sahwi bisa menambal kekurangan yang terjadi di dalam sujud sahwi bahkan. Oh, bingung nggak tuh? Ya. Pertama,
saya uraikan nih. Jadi sujud sahwi itu untuk menambal kekurangan yang terjadi sebelum kita sujud sahwi. Seperti apa? Seperti kita melakukan satu sebab daripada sebab-sebab kita disunnahkan sujud sahwi. Seperti umpamanya kita lagi sholat. Ketika kita sholat ternyata kita meninggalkan tasyahud awal. Dengan sebab kita meninggalkan tasyahud awal, maka nanti kita disunnahkan untuk apa? Sujud sahwi. Nah, ini namanya sujud sahwi itu untuk menambal kekurangan sebelum kita ngerjain apa? Sujud sahwi. Tadi sebelum kita ngerjain sujud sahwi ngelakuin apa? Ninggalin apa ya? Tasyahud awal. Nah, maka kekurangan dengan sebab kita meninggalkan tasyahud awal itu bisa ditambal dengan yang namanya sujud sahwi. Ini namanya sujud sahwi bisa menambal kekurangan apa? Sebelum kita ngerjain apa? Sujud sahwi. Yang kedua, bahwa sujud sahwi itu bisa menambal kekurangan yang terjadi setelah sujud sahwi. Nah loh, bagaimana itu? Gambarannya seperti tadi kita lupa tasyahud akhir, tasyahud awal. Kita lupa tasyahud awal. Nah, kemudian kita apa? Disunahkan untuk sujud sahwi. Ternyata summa ba'da zalika sujud, habis selesai sujud kita melakukan sebab untuk kita sunnah sujud sahwi lagi. Seperti apa? Seperti kita ka'akli qalilin nasian, seperti kita makan sedikit karena lupa. Ada yang nyempil di gigi kita dikit kecil, kita telan karena kita lupa. Tapi kita tadi udah sujud sahwi apa belum? Udah kan? Sujud sahwi 2 kali. Kan udah selesai. Sebelum salam, ternyata di sini tadi ada makanan nyempil kecil, kita telan karena apa? Lupa. Nah, semestinya dengan sebab dia nelan makanan yang kecil karena lupa tadi, kan itu menyebabkan sujud sahwi. Tapi dalam hal ini tidak disunnahkan sujud sahwi lagi, karena udah cukup dengan sujud sahwi yang tadi. Paham nggak nih kira-kira? Ya. Kita habis selesai sujud sahwi, nelan makanan kecil karena lupa. Nah, mestinya kan dengan sebab kita menelan makanan yang kecil tadi karena lupa, kita sunnah sujud sahwi. Tapi dikarenakan kita udah sujud sahwi, maka di situ tidak sunnah sujud sahwi lagi. Langsung dia apa? Salam. Jadi sujud sahwi yang tadi bisa menambal apa? Sebab atau faktor yang menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Cukup dengan sujud yang tadi, kagak usah sujud lagi. Paham nggak kira-kira? Gitu. Ya. Cukup dengan sujud sahwi yang tadi. Gitu. Ya. Itu yang kedua gambarannya. Ya. Yang ketiga, bahwa yang namanya sujud sahwi juga bisa menambal kekurangan yang terjadi di dalam sujud sahwi. Lagi sujud sahwi, kita yang ini aja buat nambal tadi karena kita kagak tasyahud awal ini. Ternyata ketika kita sedang sujud sahwi,
Di situ kita ngelakuin hal yang dapat menyebabkan sujud sahwi. Seperti apa? Umpamanya, ya contohnya yang gampang, ka'akli qalilin, ya nasian. Seperti kita makan tadi sedikit kecil karena kita lupa. Lagi sujud, ada makanan nyempil di gigi, karena lupa kita telan. Nah, itu kan menyebabkan kita sujud sahwi itu, benar gak? Tapi dengan sebab ketika itu kita sedang sujud sahwi, maka nanti tidak disunnahkan sujud sahwi lagi, cukup dengan sujud sahwi yang sedang kita lakukan tadi. Paham kira-kira nih? Insya Allah. Ini paham murid, paham guru ini. Ya. Kalau belajar fikih otak kita panas ini. Suara pas banget lagi begini, lagi suara serak-serak basah ini. Serak-serak basah sampai serak-serak sember ini suara saya. Oke. Ya. Begitu. Ya. Jadi kita harus paham. Ya. Kadang kita suka ragu dalam jumlah bilangan rakaat. Ragu kita. Itu pun sama 3 apa 4, 3 apa 4. Kita kan sholatnya pikiran kita melayang. Mikirin apa aja tuh kalau udah sholat masuk aja. Yang tadi lupa juga bisa inget tuh. Ya, tadi dompet taruh di mana tuh dompet, HP taruh di mana tuh HP. Iya. Di bawah bantal duit saya taruh. Lagi sholat inget itu. Tapi sebelum kita masuk sholat, nyari kemana-mana kagak ketemu. Pikirin sama kita. Belum tahu juga di mana tadi tuh dompet kita taruh. Ternyata udah Allahu Akbar di bawah bantal tadi. Baru inget kita itu. Oke, antum tuh kalau lupa apaan sholat deh, pasti inget itu. Pikiran kita melayang kemana-mana. Kadang suka kita lupa jumlah bilangan sholat, 3, 4, 3, apa 4, 2, apa 3, 2, apa 3. Kalau begitu kita ambil yang berapa itu? Yang dikit. 3, 4, 3, 4. Ambil yang dikit, yang 3. Ya. Udah 2 apa 3? Udah 2 apa 3? Ambil yang sedikit. Oh, baru 2 udah. Ya. Maka nanti di akhir kita disunnahkan untuk sujud apa? Sujud sahwi. Begitu. Nah, jadi dikatakan di sini wa tasyahudul awwalu, dan tasyahud awal, wa qu'uduhu, begitu juga duduk dalam tasyahud awal, itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah apa di sini? Sunnahnya yaitu sunnah abad. Jadi kalau kita tinggalkan, maka di sini kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Ya. Wa tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Wa tasyahudul akhir, dan rukun yang selanjutnya. Jadi tadi diseling dulu sama sunnah ya, dengan tasyahud awal, karena nggak ujuk-ujuk langsung tasyahud akhir aja ya. Jadi diseling dulu sama sunnah, yaitu tasyahud awal ya. Wa tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir ya. Tahiyat akhir, kita kadang-kadang nyebutnya tahiyat akhir. Kenapa disebut dengan tasyahud namanya?
Karena li'anna fihi dzikra syahadatain. Kata ulama fikih disebut dengan tasyahud dikarenakan dalam tasyahud itu di situ ada dzikra syahadatain, di situ menyebutkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, tentunya ketika kita mengerjakan tasyahud akhir ini ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Nah, di sini di kitab ini enggak disebutkan, tapi saya ambil dari kitab yang lain bahwa kalau kita mau tasyahud akhir kudu sah dulu rukun yang sebelum tasyahud akhir. Kalau ada rukun atau fardu sebelum tasyahud akhir yang dianggap oleh agama belum sah, kemudian kita masuk dalam tasyahud akhir, maka tasyahud akhir kita pun tidak dianggap sah. Kenapa? Karena rukun yang sebelum tasyahud akhir aja kita belum benar. Sama penjelasannya kayak kemarin. Kita pengen sujud. Syaratnya sujud harus sah dulu rukun yang sebelum sujud. Apa? Iktidal, kan begitu? Nah, kalau iktidalnya aja belum tegak begini, dia baru miring condong begini, padahal kagak punya penyakit apa-apa, dia langsung turun untuk sujud, maka sujudnya belum dianggap. Begitu juga dalam hal tasyahud akhir. Kalau rukun sebelum tasyahud akhirnya belum benar, belum beres, maka kemudian dia berpindah dengan tasyahud akhir kepada tasyahud akhir, maka jangan harap yang namanya tasyahud akhir yang dia kerjakan ini bisa direken. Maka nggak bisa direken. Karena rukun yang sebelum tasyahud akhir itu belum beres, belum sempurna. Seperti apa? Ya contohnya ketika kita sujud, ya kan? Kita sujud, ternyata ketika kita sujud, Allahu Akbar, langsung bangun buat tasyahud. Ketika kita lagi tasyahud, kita ragu. Tadi saya ketika sujud itu, sujud yang kedua, ada tumakninah apa enggak? Ada keraguan di situ. Tumakninah apa enggak? Perasaan cepet banget itu. Habis sujud langsung duduk saja. Kalau ada keraguan seperti itu, maka tasyahud akhirnya dia itu belum dianggap, belum direken. Karena dalam hal ini kata ulama, tumakninahnya itu harus yang namanya yakin. Tidak boleh menerima keraguan. Itu. Kalau dia ragu-ragu, tadi tumakninah apa enggak, ragu dia, kemudian dia beralih langsung kepada tasyahud akhir, tasyahud akhirnya nggak bisa direken. Atau seumpama dia lagi sujud, ada petasan bunyi, langsung diduduk begitu, kaget dia itu, memang kebetulan habis begini ya begini gitu posisinya, tapi karena memang kagak ada niatan, karena itu dia apa ya? Karena kaget tadi, langsung aja dah, emang begini, emang posisinya pas. Nah, maka itu pun belum dianggap, belum direken kalau begitu. Karena dia tidak ada niatan untuk duduk di antara apa ya? Untuk tasyahud akhir duduk itu. Ya. Jadi harus sah dulu rukun sebelum tasyahud akhir. Ya. Apalagi kita perhatikan mura'atu hurufihi, syaratnya adalah kita perhatikan, kita jaga dia punya huruf-hurufnya. Ya. Kata ulama, tajibu mura'atu hurufihi.
Wajib dia jaga huruf-hurufnya. Jadi kalau kita baca tasyahud itu jangan apalnya, istilahnya apal cangkem. Harus benar-benar kita perhatikan tasdidnya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya. Jangan kita salah-salah. At-tahiyatulillah, Assalamualaikum ayuhan nabi. Perhatiin. Mura'atu hurufiha, kita perhatikan huruf-hurufnya di sini. Yang kalau mau antum hitung-hitung, pernah nggak ngitung itu tasyahud yang paling sempurnanya dia punya tasdidnya ada berapa? 20, 21. Kalau sekurang-kurangnya berapa? 16, betul. Yeah. Kalau kita mau hitung akmalut tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Makanya jangan asal-asalan gitu. Jangan asal denger doang gini. Bener-bener mana coba sebelum kita sholat kita perhatikan bukunya, tulisannya, kitabnya. Bener-bener kita apalin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi nanti ada akmalut tasyahud, ada istilahnya aqallut tasyahud. Kalau mau antum baca lebih sempurnanya tasyahud itu, kalau mau hitung-hitung tadi berjumlah ada 21. Tapi kalau kita mau pakai yang aqallut tasyahud sekurang-kurangnya minimal itu berjumlah 16. Ya. Tuh, jadi kita perhatiin di situ. Ya. Apalagi syaratnya ayatiya bihi qa'idan. Ya. Dia datangkan tasyahud itu qa'idan, dalam keadaan benar-benar duduk. Maka kalau seumpamanya dia datangkan itu fi juz'in minhu wa huwa fis sujudi, dia lagi sujud baru setengah aneh gini, dia udah baca at-tahiyyat belum begini. Yang setengahnya di mana? Di sujud umpamanya. Dia udah baca itu. Berarti kan belum benar-benar qa'idan. Belum benar-benar duduk. Berarti ada bagian yang dia baca tasyahudnya itu di luar duduk kalau begitu. Atau kata ulama qabla istiwa'ihi jalisan, sebelum dia tegak buat duduk. Baru begini dia. Belum begini, ketika dia habis sujud dia baru ngangkat begini, udah baca at-tahiyyatul mubarakatus. Diterusin terus sampai duduk begini diterusin. Berarti bacaannya dia tadi tahiyat tasyahud akhirnya ada sebagiannya sebelum dia istiwa, sebelum dia tegak jalisan, sebelum dia tegak untuk duduk. Bagaimana kata ulama? Fala yakfi, maka tidak cukup, maka tidak memadai. Berarti masih kurang, kudu dia ulang lagi sama dia. Tuh. Jadi kita sholat biar benar. Jangan kita gerapa-gerupu, ya. Udah, waktunya kita sholat paling lama kita sholat berapa menit?
Coba kira-kira sholat berapa menit paling lama gitu? 5 menit. Ya. 5 menit itu standar udah ya? Standar gak 5 menit kira-kira? Standar. Udah, yang benar. Cuman 5 menit, bayangin 5 menit. 5 menit itu yang 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat? 4 ya? Nah bagaimana kalau yang 2 rakaat itu? Berapa menit gitu? Iya. Kira-kira kalau yang ya sholat begini, kira-kira dia tuh ada tumaninahnya apa enggak itu? Ya. Kalau sholat kita bagus, insya Allah yang lain pun jadi bagus. Jangan harap kalau sholat kita udah berantakan, sholat kita jelek, kagak kita jalanin tuh persyaratannya, rukun-rukunnya berantakan semuanya. Jangan harap sholat kita bisa diterima. Jangan harap amalan kita yang lain pun jadi bagus. Jangan harap. Sholat kita rapi, insya Allah ibadah yang lain rapi, insya Allah hidup kita juga jadi rapi. Gitu. Kayak yang rapi menghadap Allah, ya, rapi. Yang punya minyak wangi pakai minyak wangi, ya. Ada kalau di masjid tuh pernah saya nemuin, oh ya di Kebun Jeruk gitu, masjid Kebun Jeruk tuh saya punya guru Kiai Muhammad Zain itu, jadi di pintu masjidnya itu ada minyak wangi dia tuh, digantung gitu. Jadi kalau kita mau masuk pakai gitu, itu bagus juga tuh seperti itu. Sunnah kita pakai minyak wangi itu. Jadi digantung di luaran sana, kalau kita pengen masuk, tinggal kita pakai. Tuh, cakep itu. Ya. Tuh. Jadi biar rapih sholat kita. Jadi bener rapih juga hidup kita di situ. Apalagi syaratnya yang itu adalah ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Syaratnya ini menjadi wajib. Bahwa ketika dia baca tasyahud akhir, ketika dia baca tasyahud itu, maka ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Dia perdengarkan akan dirinya sendiri akan bacaan dia. Diri kita sendiri yang baca, dengar. Sama seperti kita baca Fatihah. Karena itu kan rukunnya rukun apa? Rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak mesti kedengeran kanan kiri. Yang penting diri kita yang baca nih tahu, dengar kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sah. Tasyahud pun sama begitu juga. Tapi kalau seumpamanya kita gerak-gerak tapi nggak ada suara, baca Fatihah gerak mulut kita tapi nggak ada suara, kita sendiri nggak dengar, maka bacaan Fatihah kita, tasyahud kita, maka berarti belum direken. Tuh, gitu. Jadi harus kita perhatiin tuh. Mana rukun fi'li, mana rukun qauli, nanti ada lagi qalbi seperti niat. Itu. Ya. Nah, jadi wat tasyahudul akhiru, tasyahud akhir, wal julusu fihi, begitu juga duduk di dalam tasyahud akhir, maka fardun, ini adalah hukumnya fardu atau terbilang daripada rukun. Ya. Ini saya kira cukup sekian. Kalau dipanjang-panjangin pusing juga kita. Ya. Emang waktunya juga udah habis, Isya udah masuk ini. Ya. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan mengenai wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir fardun. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taraf بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى فتب علينا توبة تغسل كل